Good morning. Baik, kelas 2A. Terima kasih juga kalian sudah datang tepat waktu ya. Masing-masing dari kalian teacher akan beri 2 personal point. 2 personal point karena kalian sudah datang tepat waktu hari ini. Oke. Nah, Minum. oh minum, iya boleh minum. Minum dulu 1 menit. 1 menit, Ray. Baik, semuanya di mute, teacher akan mute semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru di Paint 3D. Seperti apa materinya? Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Kita review dulu minggu lalu. Bisa angkat tangan? Clayton. Sebentar, Clayton dulu. Karena Clayton angkat tangan. Stiker, betul. Kita sudah belajar tentang stiker. Lalu kita belajar membuat bentuk apa ya minggu lalu ya? Angkat tangan terlebih dahulu. Raise hand please. Jensen silahkan. Buat anjing. Membuat anjing. Bentuk anjing dari 3D model. Ya. Nah, teacher sudah cek pekerjaan kalian. Wih, hebat-hebat kelas 2A ya. Kalian bisa mengerjakannya keren-keren semua anjingnya, gambar anjingnya. Wih. Tapi punya aku kayak sapi, teacher. Soalnya Loh. husky kayak sapi. Husky itu yang kayak gimana ya husky? Husky. Yang anjing. Husky yang Oh iya tahu teacher tahu. Yang kayak serigala itu ya? punyanya Nabil kayak udah acik warnanya. Gak apa-apa ya. Setengah anjing. Setengah Ya, serigala, mamanya. setengah anjing. Tapi kalian keren-keren loh membuatnya itu ya. Hebat-hebat semua kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar satu menu lagi di Paint 3D. Namanya 3D Doodle. Kalian pernah dengar nggak 3D Doodle? Atau kalian pernah mencoba? Nah, teacher mau tanya dulu. Teacher mau tanya ke Caitlin. Caitlin kan tadi pernah katanya 3D Doodle itu digunakan untuk apa, Caitlin? Untuk menggambar tapi 3D. Menggambar tapi 3D gambarannya. Oke, teacher simpan dulu jawabannya ya. Mungkin punya jawaban yang lain. Siapa yang pernah mencoba? Annabelle, silakan Annabelle. Kita bisa kayak gambar-gambar pipa. Kita mau gambar pipa bisa, oke. Itu fungsinya salah satu Annabelle, betul kamu Annabelle. Yang lainnya mungkin Clayton, terakhir ya Clayton ya. Silakan Clayton. Clayton pernah mau bikin buaya yang kayak gini, yang like say hi gitu. Hah? Clayton tuh pakai 3D doodle, sama itu kayak tinggal digambar baru harus ditransfer, abis itu bisa kayak di-rotate. Oke, betul sekali Clayton. Jadi Clayton dulu pernah coba itu ya. Nah, teacher Iya. di sini akan jelaskan. Oke. Teacher akan buka dulu Paint 3D teacher Anton. Ya. Bentar, teacher akan share screen. Sudah kelihatan Paint 3D-nya? Nah, hari ini teacher akan buat bentuk kaktus. Ingat ya, teacher akan buat bentuk kaktus. Nah, kalian pernah dengar nggak tumbuhan kaktus? Pasti pernah dengar semua ya. Nah, Iya. ya iyalah. Yang ada jarumnya, teacher. Bukan jarum itu, duri. Ya, yang ada Jarum. durinya. Nah, kalian kalau lihat ini dia ya, teacher tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah kaktus, salah satu kaktus. Kaktus itu banyak modelnya, ada kaktus yang bulat, ada yang berduri, ada juga yang nggak berduri ternyata kaktus itu. Teacher akan membuat ini salah satunya.
namanya adalah kaktus koboi. Kalau di sini terkenalnya kaktus koboi ya. Jadi dia bentuknya panjang tinggi. Nah, ini ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Tapi kebanyakan yang tidak berduri itu durinya sudah dipotong semua sama orang-orang ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat ini di 3D Paint atau di Paint 3D. Nah, bagaimana membuatnya? Padahal kan nggak ada bentuk di 3D object, itu tidak ada bentuk kaktus di sini. Tapi teacher bisa membuatnya. Nah, pakai 3D Doodle. Teacher akan jelaskan satu persatu dulu. Kalau yang namanya toothbrush itu modelnya seperti pipa. Nah, seperti ini. Ya. Coba teacher ulangi lagi. Doodle aku udah pernah, ternyata itu teacher. Iya, yang ini, Rey. Itu kan sudah pernah teacher. Itu juga udah pernah ya. Iya. Jadi, Aku juga pernah. Lupa tapi namanya yang bagian mana. oh, namanya lupa. Oke. Jadi 3D Doodle ini fungsinya adalah untuk membuat bentuk bebas. Ya. Coba lihat. Bentuknya bebas. Kalian mau bentuknya misalnya hati, heart gini, bisa. Loh, bisa. Coba nanti ya teacher 3D view. Bentuknya seperti gini. Seperti ini loh, ya. Jadi untuk membuat bentuk bebas, itu tadi yang namanya toothbrush. Kalau tube itu berarti dia seperti pipa gitu ya. Nah, kalau sebelahnya yang kedua ini ada yang namanya soft edge. Kalau soft edge juga membuat bentuk bebas juga, tapi dia ujungnya atau pinggirnya itu tumpul, halus. Seperti ini nanti hasilnya. Beda dengan sharp edge. Kalau sharp itu bentuknya dia tajam pinggirnya. Coba, ini bedanya. Teacher putar ya, supaya dia terlihat dari samping. Nah, ini bentuknya. Bisa kalian cek, bisa kalian lihat. Kalau soft itu pinggirannya lembut, ya, lembut, halus, tumpul. Ini yang tadi yang soft. Kalau yang sharp itu bentuknya dia kasar, bentuknya kaku, bentuknya tajam. Nah, ini bedanya. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat kaktus menggunakan yang tengah, yang kedua. Namanya adalah soft edge. Nah, kita buat dulu sketsanya. Oke? Sketsa kaktusnya itu kita lihat dari atas ke bawah. Jadi membuat sketsanya itu menggunakan soft edge, bentuknya seperti bentuk bunga. Coba perhatikan, seperti ini bentuknya. Ya. Nah, seperti bentuk bunga. Biarkan dia transforming dulu. Nah, seperti ini. Tapi teacher ini masa kaktus gini? Oh, belum selesai ini ya. Nanti kalian lihat hasilnya, kaktusnya. Nah, teacher ulangi lagi. Membuat bentuknya, polanya seperti bunga. Di awal itu kalian akan melihat lingkaran kecil. Ya, itu adalah menunjukkan kalian memulainya, buat polanya. Sebentar. Nah, buat polanya itu seperti ini. Nanti kembalikan lagi ke lingkaran yang semula tadi, yang di awal tadi. Nah, ya, kembalikan di awal. Kalau nggak dikembalikan, dia tidak akan membentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya gini, ini terus kalian lepas. Loh, dia masih belum bisa membuat bentuk yang sesuai kita inginkan. Kita harus kembalikan lagi ke lingkaran yang tadi, yang dimana startnya tadi. Oke? Nah, seperti itu. Bentar, ini biarkan transforming dulu. Semakin besar dia semakin lama nanti transformingnya ya. Nah, ini. Oke? Teacher delete. Nah, ini dia tadi kaktus kita. Teacher mau beri warna hijau. Lalu teacher rotate.
teacher putar tampak samping menggunakan yang ini, ya. Teacher putar 90. Oke, sudah 90 kan? Bentuknya jadi dia tipis. Lalu teacher angkat dia ke atas, teacher tarik ke atas, teacher geser. Nah, seperti ini. Lihat, jadi seperti kaktus kan? Oh, coba kita lihat menggunakan 3D view. Nah, sudah jadi kaktus kita. Ini ya. Ingat, kalau sudah masuk ke 3D view, kalau kalian mau gerakkan kanvasnya atau area kerja kita menggunakan klik kanan atau klik kiri. Klik kanan atau klik kiri. Siapa yang bisa menjawab? Briel. Silakan Briel. Klik kanan, betul Briel. Tepat sekali. Jadi pakai klik kanan ya untuk memutar-mutar gini loh ya. Nah, itu menggunakan klik kanan. Ini sudah jadi. Sekarang teacher akan beri pot ya. Teacher akan letakkan kaktusnya ke dalam pot. Potnya itu kalian bisa pakai silinder. Oke. Kalian bisa pakai silinder seperti ini. Nah, lalu kalian letakkan yang sesuai dengan kaktusnya. Ini sepertinya belum pas, belum match dengan kaktus, antara pot dan kaktus. Teacher mau geser dulu ya, pakai 3D view. Nah, teacher mau lihat. Oh, ternyata potnya ini lebih lebar daripada kaktusnya kalau teacher lihat dari atas. Nah, teacher akan geser dia atau teacher akan besarkan sehingga dia match dengan potnya. Nah, seperti ini mungkin. Oke, teacher lihat ya, pakai 3D view. Nah, di sini kalian kan bisa kalau pakai 3D view kan kanvasnya ini menghalangi sudut pandang kalian ya. Biasanya ketutupan, kalau mau lihat bagian belakang ini ketutupan. Caranya bagaimana? Teacher punya tips supaya kalian nggak ketutupan melihat belakangnya, lihat belakangnya. Itu kanvasnya bisa disembunyikan sementara. Jadi kalian klik kanvas, lalu kalian show kanvasnya, kalian off-kan tombolnya ini. Coba lihat. Nah, tombolnya jadi kanvasnya jadi hilang. Sekarang kita bisa dengan leluasa menghias 3D model kita seperti ini ya. Apa ini namanya? Potnya teacher akan beri warna coklat. Oke. Lalu teacher mau beri mata. Oke. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Estevo, silakan. Teacher, ini jangan sampai salah. Kaktus kan tinggalnya di padang gurun. Oh iya, di padang gurun. Jadinya di potnya diisi pasir. Iya, pasir pasti ini ya. Nanti teacher akan isi pasir di sininya ya. Tapi kaktus juga ada yang dipelihara di rumah, dirawat di rumah. Ini teacher buatnya ini kaktus yang untuk di taman tanaman hias di rumah ya. Oke. Ini boleh nggak pakai stiker? Oh, nanti boleh pasti. Kaktusnya enggak. Kaktusnya enggak. Nanti stikernya ini teacher belum selesai ya. Nanti teacher akan masukkan stiker ke dalam kaktusnya. Annabel, silakan Annabel. Teacher harus pakai mata kah? Iya. Jadi kita mau buat model kaktus. Jadi harus pakai mata. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke Paint 3D kita. Matanya mudah kok membuatnya ya. Kita menggunakan bola di sini. Nah, kalian buat mata seperti ini. Kalian atur besar kecilnya. Kalau sudah, kalian bisa copy paste supaya bentuknya sama. Nah, seperti ini. Sebentar ya.
Nah, kalian atur supaya bentuknya sama. Bentar. Ini sudah, warnanya teacher akan ganti dengan warna putih, edit color. Nah, putih. Bentar, teacher mau cek dulu ya, apakah matanya itu terlalu maju atau tidak ya. Kalau terlalu maju, seram nanti dia, loh kan. Matanya terlalu menonjol ke depan ya. Teacher akan masukkan lagi. Teacher mau masukkan lagi matanya. Nah, segini lah ya. Nah, segini. Kayak marah, Cer, kayak marah. Iya, betul sekali. Kalau di kartun-kartun itu kalau lagi marah dia matanya hampir keluar gitu ya. Ini dia. Oke, kalau sudah teacher beri stiker di matanya, teacher pakai stikernya mata burung hantu di sini. Nah, di sini ada ya. Nah, seperti ini. Matanya kayak buah nanas. Harusnya itu Kayak buah nanas, kayak Minecraft. Nah, lucu kan? harusnya kan marah. Matanya nggak kayak Minecraft. Iya. kayak hitam. Kayak nanas teacher. Kayak apa dong ini berarti? Seperti apa ini? Nanas. Komputernya nggak lagi. Oke, baik, silahkan di mute lagi. Kita kembali lagi ke Paint 3D kita. Baik, kalau sudah, silahkan kalian boleh beri kumis di bawahnya. Nah, kalian nanti bebas ya, mau beri kumis atau tidak. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kemudian teacher mau beri tangan dia. Di kaktusnya teacher mau beri tangan. Teacher pakai yang namanya 3D Doodle. Iya, kaktus kartun, betul sekali. Teacher akan buat 3D Doodle, buat tangan menggunakan 3D Doodle. Tangannya seperti ini. Coba lihat, perhatikan. Nah, tapi warnanya hijau tangannya. Dicentang dulu. Nah, setelah itu diedit color, warnanya hijau seperti ini. Teacher bagaimana geser ini ya tangannya? Masa tangannya kena mata gini ya? Masa tangannya kena mata, teacher? Oke, teacher akan mundurkan dulu tangannya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian satu lagi tangannya teacher mau buat, kan satunya sudah gini ya. Ini menandakan kalau kaktusnya ini kuat ini. Nah, gini ya. Oke. Teacher mundurkan lagi ya menggunakan ini ya. Lihat ini. Loh. Kuat sekali kaktusnya. Sudah jadi, ini adalah Mr. Kaktus. Sebentar, teacher beli warna dulu. Teacher akan rapikan. Misalnya di ujungnya kalian mau beri warna kuning di tangannya boleh juga ya. Kalian mau beri warna kuning. Bentar, teacher lihat 3D view dulu. Oh, belakangnya ini belum kena. Bisa beri warna kuning juga di belakangnya. Misalnya seperti ini. Di sampingnya juga. Yang sampingnya. Oh, sudah kan? Terus teacher mau beri gradasi, misalnya di warna kaktusnya juga boleh. Nih ya, teacher mau kasih gradasi. Nah, misalnya di bawahnya dia warnanya hijaunya tua. Oke. Kalian nanti bebas ya, warnanya warna apa. Kaktus warna pink misalnya. Gak apa-apa ya, kan ini kartun, jadi bebas warnanya. Nah, ini teacher warnanya hijau tua. Warna ungu boleh, yang penting bentuknya kaktus seperti ini ya. Nah, Teacher. jangan kalau warna hitam ya. Angkat tangan dulu, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ethan, Iya, Ethan. kalau misalnya pas ngerjain gitu harus sama tapi warnanya beda atau
atau harus sama atau harus beda? Oh, maksudnya Ethan, kalau mengerjakan nanti warnanya harus sama atau beda? Boleh beda. Bentuknya juga boleh beda, Ethan. Misalnya, Ethan mau tangannya itu nggak gini, tapi mau tangannya misalnya gini, gitu ya? Itu boleh, Ethan. Jadi bentuknya nggak harus sama. Oke? Sebentar, ini teacher mau tinggikan dulu ya. Atau segini aja? Kayaknya bagus tinggi gini ya. Nah, seperti ini. Jadi kaktus kita. Tapi oh iya, tanya dulu. Alicia, silakan Alicia. Aku lupa cara bikin kaktusnya. Kaktusnya? Atasnya gimana bentuknya? Aku lupa. Oh iya, nanti setelah ini teacher akan ulangi lagi ya. Maksudnya Alicia membuat polanya tadi ya. Membuat polanya awal tadi loh ya. Kalian masih ingat, siapa yang masih ingat bentuk awalnya itu seperti bentuk apa membuatnya? Theo, silakan Theo. Bunga. Betul sekali. Pokoknya kalian kalau mengerjakan ini ingatlah bentuk bunga ya. Seperti ini. Teacher akan ulangi lagi. Ini kan ya. Pakai soft edge. Terus kalian buat bentuk bunga. Nah, bentuk bunga seperti ini. Oke, kalau sudah, biarkan dia membentuk dulu bentuknya, ya. Masih transform seperti ini. Pokoknya bentuk bunga sudah selesai kan? Ini kita lihat dari atas, bentuknya seperti ini. Kita putar 90 derajat supaya kelihatan dari samping, terlihat dari samping. Kemudian kita angkat, kita tinggikan kaktusnya, ya, kita tinggikan. Nah, seperti ini dia. Jadi deh kaktusnya. Coba ya kita lihat ya, pakai 3D model, 3D view. Nah, ini dia. Bagaimana Alicia? Sudah ingat? Sudah ya. Oke, thank you Alicia. Sekarang kita mau buat kanvas atau backgroundnya. Yang kanvas yang tadi kita sembunyikan itu kita klik, kemudian kita on-kan ya, kita munculkan lagi. Nah, seperti ini. Kita geser dulu kaktus kita. Sekarang kita buat background, bisa pakai brush. Misalnya pakai brush ini. Kita buat tanahnya terlebih dahulu, lalu kita pakai fill untuk membuat tanahnya. Nah, misalnya gini. Langitnya pakai warna biru. Wah, keren ya. Setelah itu kalian kalau mau pakai stiker boleh, atau teacher mau buat burung-burung dulu di sini. Nah, ini burung-burungnya ya. Oke. Seperti ini. Dah? Kalau sudah, kalian kalau mau pakai stiker silakan. Karena kan kita sudah belajar stiker ya. Kalian kalau pakai stiker misalnya di sini. Kemudian mau pakai apa lagi? Matahari, pelangi rainbow. Nah, boleh juga kalau udah pakai rainbow. Seperti ini. Lalu nanti kaktusnya nanti dimasukkan ke tengah gini. Nah, jadi deh. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ini sudah selesai kaktusnya teacher ya. Kalau sudah kalian save as, kalian simpan jadi gambar ya. Ingat ya, save-nya harus image, gambar. Jangan di save 3D model dan juga video, karena ini belum teacher ajarkan kalian. Teacher maunya pakai image dulu, gambar. File name-nya perlu diperhatikan. Ini diganti ya, JPEG. Nah, kalau sudah di save, kemudian file name-nya
kalian ketik saja atau ganti namanya kaktus spasi nama kalian, misalnya teacher Anton, baru nanti nama terakhirnya kelas ya. Misalnya kaktus spasi misalnya Estevo spasi 2A. Nah, ini file name-nya ini. Coba kalian perhatikan, file name-nya adalah kaktus nama dan kelas. Oke, kaktus nama dan kelas kalau sudah di save. Sudah jadi. Kalau sudah kalian close saja. Nanti kan muncul seperti ini ya. Itu kalian yes saja. Kalian yes, kemudian kalian save kembali. Ingat save-nya ada 2 kali. Ya, save-nya itu ada 2 kali. Yang pertama simpan dalam gambar. Yang kedua kita mau simpan di dalam aplikasi Paint3D-nya. Supaya nanti suatu saat kalau kita mau kerjakan ulang atau kita mau memperbaiki, itu bisa kita buka kembali. Ya, jadi ada 2 kali save. Kalau keluar seperti ini jangan diklik don't save ya, karena pekerjaan kalian nanti akan hilang di Paint3D-nya. Jadi kalian klik save. Kalau sudah save, kita tunggu sampai dia menyimpan. Nah, kalau sudah selesai. Coba ya, kita akan lihat. Teacher tunjukkan dulu. Yang mau bertanya, sambil bertanya silahkan. Alicia, silahkan. Ada izin ke toilet dulu ya. Oh iya, silahkan. Tugasnya dikumpulkan gimana? Nah, untuk tugasnya, jadi ini ya. Sebentar. Teacher akan tunjukkan gambarnya tadi. Nah, ini dia gambarnya kita, oke? Untuk tugasnya, hari ini teacher hanya memberikan materi saja. Untuk tugasnya kalian bisa kerjakan, kumpulkannya minggu depan. Jadi teacher buat assignment di Google Classroom itu minggu depan. Ya. Jadi ada waktu 1 minggu, berarti ini waktunya berapa? 2 minggu. 2 minggu pengerjaannya. Minggu ini kalian bisa latihan di Paint3D kalian. Nah, nanti minggu depan begitu teacher upload, teacher buat assignment di Google Classroom, kalian bisa langsung mengumpulkan assignmentnya. Oke? Baik, kelas 2A, terima kasih untuk waktunya hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih kalau kalian sudah memperhatikan pelajaran komputer untuk hari ini. Ingat, 3D Doodle digunakan untuk apa? Siapa yang bisa angkat tangan? 3D Doodle digunakan untuk Ray, silakan Ray. Untuk menggambar biar Menggambar. kaktusnya. Iya, untuk menggambar kaktusnya. Terus apa lagi? Quincy mungkin mau jawab. Ya, Quincy silakan. Menggambar. Betul Quincy, tepat sekali. Jadi digunakan untuk menggambar bebas, membuat bentuk bebas. Good job Quincy. Oke, seperti itu ya. Terima kasih kelas 2A. Kita berjumpa lagi minggu depan di pelajaran komputer. Oke, terus berlatih di rumah. Dadah semuanya. See you.